أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur alhamdulillah, tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji milik Allah. Ketika kita segala puji milik Allah adalah tauhid uluhiyah, yang dipuji hanyalah Allah. Kenapa? Karena kita menyadari al-mulku lillah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semua pujian karena langit dan bumi serta seni milik Allah, maka dialah yang dipuji. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada hari ini walaupun hanya 1 menit 2 menit kita melihat ayat suci Al-Quranul Karim. Melanjutkan kajian sebelumnya, kemarinlah kita ada wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kata-kata ar-Rahman kita sudah membahasnya, kemudian kita masuk pada kata-kata ar-Rahim. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ada penekanan, yang betul-betul Anda sembah hanyalah wahid, tidak boleh lebih dari itu. Berarti kembali lagi kecenderungan kita membesarkan, memuji selain yang satu. Selain yang satu namanya isyrak, menyekutukan. Selain yang satu, berarti ada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kenapa? Karena pada dasarnya setiap insan, siapapun dia, sudah ada fitrah menuhankan. Jadi setiap insan memang ada fitrah namanya menuhankan. Nah, menuhankan sampai pun orang primitif. Kalau di suku Tawana namanya agama Hailek, ya. Hailek itu mereka punya yakin Puye, gitu kan, yaitu penguasa langit dan bumi serta satu. Nah, datanglah misionaris kepada orang-orang suku Tawana. Misionaris itu mengatakan Tuhan itu tiga, maka bagi mereka membingungkan. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan perjuangan kita di suku Tawana di Sulawesi akan lebih cepat berkembang. Pada dasarnya ada titik kesamaan antara keyakinan primitif mereka yaitu Puye itu dengan tauhid. Nah, ketika ada manusia yang menyembah Tuhan dan plus Tuhan-Tuhan yang lain, menyekutukanlah. Maka diingatkan wahid, maka kecenderungan kita lebih dari satu, yaitu kecenderungan fujur. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahman. Dialah Allah yang maha pengasih. Maka kecenderungan negatif di dalam diri kita, ini milik aku, bukan milik Allah. Ini milik aku. Padahal itu dikasih Allah, diberikan oleh Allah. Maka kata-kata Ar-Rahman untuk semua. Orang kafir pun bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa bernafas. Tapi Ar-Rahim spesial. Yaitu kita lihat redaksi Al-Quran Al-Karim, Bapak-bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Ar-Rahim itu spesial hanya untuk orang-orang yang beriman. Waktub lana fi hadid dunya hasanah wa fil akhirah. Begitu juga di akhirat. Ya Allah, tetapkanlah ya Allah kepada kami kebahagiaan hasanah di dunia, begitu juga di akhirat. Ini surat Al-A'raf. Hampir mirip dengan surat Al-Baqarah 221 yang kita lihat orang-orang Yahudi hanya minta kebahagiaan di dunia. Rabbana atina fid dunya wa ma lana fil akhirati min khalaq. Tapi mereka di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua melalui Nabi Muhammad SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Dua kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Sementara ini surat Al-A'raf ayat 156. Ya. Redaksinya adalah 156. Waktu belana ya Allah tetapkanlah kepada kami fi hadid dunia, kehidupan dunia ini, hasanah, kebahagiaan. Wafil akhir, begitu juga di akhirat. Inna, sungguhnya kami semua, turuna ilaih, sungguhnya kami kembali kepada engkau. Bersama dengan kalimat itu benar, kembali kepada Allah. Karena ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala azabi usibu bihi man asya. Azab aku ditimpakan kepada yang terserah, yang aku kehendaki. Karena ketentuan orang berbuat maksiat mendapatkan azab, orang berbuat amal soleh mendapatkan kebahagiaan, itu ketentuan Allah, terserah Allah. Nah, redaksi ini menunjukkan azab ditimpakan kepada yang Allah kehendaki. Wa rahmati wasat kulli syai. Rahmat aku dilimpahkan rahmatku untuk kepada siapapun, ditimpakan kepada siapapun, untuk siapapun, meliputi siapapun dan apapun, kullu syai'. Langit dan bumi kalau kita lihat semua adalah rahmat Allah. Maka rahmat di sini adalah umum, tetapi ketika kalimat fasa'aktuha lilladzina yattaqun, tapi aku tetapkan rahmat aku yang spesial ini, itulah rahim. Fasa'aktuha, dan aku tetapkan lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dari ayat Quran ini menunjukkan bahwa rahimnya Allah spesial hanya untuk orang bertakwa, spesial hanya untuk orang beriman, spesial hanya untuk orang yang taat pada Allah, menunaikan zakat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kata-kata Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim spesial. Ya Allah, Engkau telah memberikan iman kepada kami. Engkau telah menjadikan kami la ilaha illallah, lisan kami, hati kami mengucapkan la ilaha. Ini adalah cintanya Allah kepada kita. Maka kecintaan Allah kepada seorang hamba bukan dari hartanya, bukan dari dia cantik gagahnya, bukan dari titelnya profesor, doktor, PhD, dan bukan dari fisiknya. Jadi jangan melihat kecintaan Allah kepada manusia dalam fisik. Orang-orang kafir hartanya jauh lebih banyak, rumahnya mungkin seperti istana. Tapi ingat, cinta Allah dalam keimanan seseorang. Maka itu keimanan seseorang itu akan kita rasakan, namanya an-nafsul mutmainnah. An'amta alaihim. Itulah kenikmatan di dunia, belum lagi di akhirat. An'amta alaihim, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. An'amta, yang kau berikan nikmat. Inilah nikmat yang dahsyat. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus seperti orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Inilah kenikmatan yang mahal. Nikmat inilah yang saya katakan bahwa cinta Allah, dan tidak diberikan kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di mata Allah yang paling bertakwa. Bukan dia menjadi presiden, bukan dia menjadi seorang menteri dengan gagahnya, bukan seorang jenderal sekalipun, bukan dia seorang yang tidak, tapi yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba bentuknya adalah maghfirah. Nikmat yang tidak ada tandingannya, rahmat Allah adalah maghfirah. Bagaimana bisa maghfirah? Maka itu semua amalan ibadah bukan hanya mendapatkan pahala, di waktu yang bersamaan dia mendapatkan ampunan. Karena pada dasarnya, sehebat apapun manusia beribadah, dia dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya.
Saya ulangi lagi, sehebat apapun ibadah seseorang, dosanya itu bisa lebih banyak. Kenapa? Apabila Allah menghitung semua nikmat-nikmatnya yang tidak disyukuri oleh manusia. Jadi maksudnya adalah sehebat ibadah seorang apapun amat sangat kecil dibanding nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mungkin dilimpahkan oleh Allah 1 triliun, tapi ibadah kita hanya satu saja. Satu dibanding 1 triliun. Oke, dia hebat ibadahnya. Oke, mendapatkan 10 ibadah. Tetapi nikmat Allah 1 triliun kira-kira begitu. Apabila kita hitung nikmat-nikmat ini dan kita hitung dengan ibadah kita amat sangat kecil dibanding nikmat Allah. Oleh karenanya, orang memasuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang namanya maghfirah. Maghfirah ini adalah gambaran rahmat Allah yang dahsyat. Nah, pemahaman yang salah lagi ketika bicara Ar-Rahim, yaitu rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah dengan iman, yaitu maghfirah, langsung identik maghfirah adalah ampunan, ampunan adalah identik dengan akhirat, yaitu surga. Salah, bukan hanya itu. Jadi maghfirah itu bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat saja, tapi dua, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang sangat amat berharga adalah akhirat. Maksud kebahagiaan dunia apa? Bapak Ibu cinta Allah. Perhatikan. Saya ulang lagi dari awal. Kalau Rahman, ada Ar-Rahman adalah semua mencakup. Kafir bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, hartanya lebih banyak daripada kita, badannya lebih gagah, dan lebih cantik, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Rahman itu untuk semuanya. Tetapi kalau kita lihat redaksi Al-Quran di sini, fasa'aktuha, aku khususkan, aku tetapkan cinta aku buat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Maka orang bertakwa adalah orang beriman, itulah rahim. Rahim yaitu cinta Allah kepada hamba-hamba spesial, yaitu beriman. Rahmat Allah yang dahsyat adalah maghfirah. Maghfirah ini jangan diidentikan langsung akhirat. Oh, ya, itu penting karena akhirat lebih penting daripada dunia. Ya, tetapi perlu diingat, ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia, ya yang tadi saya katakan, dan kebahagiaan di akhirat. Dua kebahagiaan. Jadi cintanya Allah kepada seorang hamba diberikan kebahagiaan di dunia, namanya an'amta alaihim, dan kebahagiaan di akhirat namanya an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat kepada mereka. Dua nikmat itulah di dunia namanya Rabbana atina fid dunya hasanah, di akhirat wa fil akhirati hasanah. Kita akan gambarkan lebih deskriptif. Apabila kehidupan kita ada kesusahan, kesulitan, ingat itu karena dosa kita. Subhanallah. Hanya orang yang punya keimanan yang berpikir seperti itu. Karena pada dasarnya Allah ingin mudah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185 ini menunjukkan Allah ingin kalian mudah dan Allah tidak ingin kalian susah. Tapi kalau lebaran hidup kita ada yang susah, berarti ada dosa. Wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi, pada surah An-Nisa ayat 111. Orang yang berbuat dosa, dia berbuat kesulitan bagi dirinya sendiri. Saking Allah baik, dikasih peringatan di dunia, yaitu dengan kesulitan. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita mendapatkan berbuat kemaksiatan, dosa, dan tidak diperingatkan oleh Allah. Namanya istidraj. Ya. Istidraj itu orang yang berbuat maksiat, tidak ada teguran. Bahkan semakin dilimpahkan hartanya. Padahal dalam keadaan kafir, kemaksiatan yang dahsyat. Oleh karenanya, kita bersyukur kalau ada kesulitan, karena ini adalah peringatan dari Allah. Sebagaimana laha kasabat wa alaiha maktasabat. Orang itu akan mendapatkan kesusahan, kesengsaraan, dia tersiksa karena dosa yang dilakukan.
Wah, itu yang disebut wa'alaiha makasabat. Tapi ulaha makasabat, orang itu mendapatkan kemudahan, kelancaran, kenikmatan, kesuksesan, apapun yang sifatnya positif, buah dari kebaikan yang dia lakukan. Jadi inilah gambarannya. Nah, apabila Anda mendapatkan kesusahan, ini adalah bentuk cinta Allah. Apabila kita mendapatkan kesengsaraan, ini adalah bentuk cinta Allah. Cinta Allah namanya Ar-Rahim. Maka itu Rahim selalu gandengan dengan kata-kata Ghafurur Rahim, yaitu Maha Pengampun. Yang barangkali kita kadang-kala tidak Ghafur Rahim. Innallah Ghafur Rahim selalu. Jadi kata-kata Ghafur Rahim inilah menunjukkan maghfirah selalu dengan cinta. Fa innallaha ghafur rahim, sungguhnya Allah Maha Ghafur, pengampun dan Maha Penyayang. Penyayang di sana cinta. Jadi cinta, ampunan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran, Allah Maha Pengampun. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman. Walladzina hajaru, orang yang berhijrah. Wajahadu, dan berjihad. Fi sabilillah. Ulaika yarjuna, mereka itu berjihad di jalan Allah, mengharapkan rahmat Allah, ridha Allah. Wallahu ghafurur rahim. Orang beriman, berjihad ya Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Ghafur dan Rahim. Rahmat Allah itu bentuknya adalah ampunan. Maka dosa kita, kalau kita mau fair, itu jauh lebih banyak daripada pahala kita. Sebenarnya. Setiap nafas, apakah kita mengucapkan Alhamdulillah? Tidak. Setiap kita bisa melihat apakah kita ucapkan Alhamdulillah. Tidak. Yang ada seremonialnya, Alhamdulillah. 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 Ya Alhamdulillah. Ya dan seterusnya. Apakah setiap Anda berkedip menjamkan mata ada Alhamdulillah? Tidak. Betapa banyak nikmat Allah yang kita tidak syukuri. Kalau kita mau hitung-hitungan, banyak dosanya daripada pahalanya. Maka orang yang punya ilmu selalu merasa kotor karena merasa dosa. Orang yang punya ilmu, dia merasa, ya Allah, Engkau yang maha suci, saya pasti banyak dosa. Sebaliknya, na'udzubillah, dibalik orang yang sombong, saya suci, saya bersih, saya hebat. Itulah orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang yang tidak dicintai oleh Allah. Maka itu orang yang berbuat maksiat ketika dikembali ke jalan Allah itu amat sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Amat sangat dicintai oleh Allah. Senangnya luar biasa Allah. Bahkan di dalam hadis digambarkan tentang cintanya Allah. Ini ilustrasi dari Rasulullah SAW. Seorang hamba Allah berjalan di padang pasir. Sendirian dia berjalan di padang pasir. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah merasakan berjalan di padang pasir berhari-hari. Kalau saya pernah merasakan itu tahun 80-an. Ya Allah, nggak ada satu orang pun, nggak ada. Gitu. Seorang pun nggak ada. Di waktu itu berdua dengan kawan saya. Nggak ada mau teriak kencang apapun, nggak ada. Perjalanan terus. Nah, Rasulullah bercerita ini, menggambarkan cintanya Allah kepada seorang hamba. Kemudian dia bawa berbekalan dengan kendaraannya. Tentu kendaraan di sini adalah onta. Dia beristirahat di bawah pohon. Capek dia. Ada bawah pohon, istirahat tertidur. Apa yang terjadi? Ketika bangun, kendaraannya dengan perbekalannya sudah tidak ada. Di jalan, apa dipikiran orang ini? Dipikiran orang ini hanyalah kematian. Nggak ada. Jadi kematian di pikirannya tidak ada. Subhanallah. Disinilah kita lihat Allah. Dia langsung, ya Allah, naik. Berarti mati. Udah pasti mati, tidak mungkin. Udah jalan kaki cari, nggak mungkin dapat. Udah nggak mungkin. Perjalanan jauh, berbekalan makan minum dari mana? Udah dipastikan mati. Kemudian dia berjalan cari sama cari sini nggak dapat, cari sana nggak dapat. Dia berjalan, kalau saya berjalan terus lama-lama saya tidak akan kuat, mati di jalan. Akhirnya dia balik lagi. Berjalan balik lagi, udah saya di sini. Ya.
Ini nunggu kematian sudah. Haus, lapar, udah tinggal mati. Tinggal nunggu kematian. Apa yang terjadi? Dia saat mencapai dia tertidur. Udah menatap langit, nggak ada harapan. Ya, mati kemana lagi. Tiba-tiba ketika dia tidur bangun, ada untanya. Untanya balik. Hamba ini bagaimana tidak senang dan tadinya depannya ada kematian, ada kehidupan. Yang tadinya ada kematian, ada kehidupan bahagia yang luar biasa. Kalau kita mungkin di laut, wah, dimpa, ombak, kapalnya terbalik, kita tenggelam. Tiba-tiba ada kayu, kita pegangan kayu, ombak lagi, kita pegang ombak, tiba-tiba kita terdampar, terdampar. Alhamdulillah. Bagaimana rasa senangnya? Ya sama dengan seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan dia saking senangnya gitu kan. Dibandingkan senangnya Allah, Allah jauh lebih senang ketika melihat seorang hamba kembali ke jalan yang benar dari perbuatan kemaksiatannya. Itu jauh lebih dicintai dan disukai oleh Allah daripada hambanya mendapatkan harapan hidup lagi. Mungkin zaman sekarang sudah di ICU, kata dokter ini 99% wafat. Keluarga udah siap mati. Ternyata hidup. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sampai berbulan. Senangnya. Nah, senangnya orang mendapatkan kehidupan lagi yang di depannya sudah kematian, tapi dibuka oleh Allah ada kehidupan. Senangnya ini nggak ada apa-apanya dibanding senangnya Allah. Bahkan hambanya itu diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW tadi. Ya Allah, saking senangnya mulutnya kepleset. Harusnya engkau lah Tuhanku, akulah hambamu yang engkau memberikan pertolongan. Kebalik. Ya Allah, engkau lah hambaku dan akulah Tuhanmu, kebalik. Saking sering ngomong jadi ngaco gitu. Subhanallah, tetap Allah melihat hatinya. Maksudnya bukan begitu. Kadang-kadang kita melihat berkata orang, lihatlah, itulah ar-Rahim. Cintanya Allah. Maka Allah ar-Rahim ini selalu gandengan dengan Ghafur. Gitu kan. Kita punya yayasan Ghafur Rahim, yaitu anak-anak yatim piatu di Cianjur, insya Allah dalam waktu yang dekat ini kita akan bangun pondok pesantren khusus anak-anak yatim piatu untuk tahfidz Quran di Tenjolaya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat, biasanya kan proyek-proyek itu di hutan sana nggak bisa dilihat. Nah sekarang insya Allah kita bisa touring ke sana lihat ya. Oh ini lahannya dan kita akan bangun di sana. Ya. Nah itu yayasan namanya Ghafurur Rahim, nama Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita gapai cinta Allah, rahimnya Allah dengan ibadah kita. Banyaklah beristighfar setiap saat berdiri, duduk, atau berbaring. Kalau lah kita lihat orang ambil sholat beristighfar 3 kali. Kalau sholat 5 kali, berarti 15 kali. Rasulullah SAW yang amat sangat dicintai Allah dan pasti dia masuk surga, minimal 1 hari 70 kali istighfar. Dalam hadis yang lain minimal 100 kali beristighfar. Subhanallah. Karena orang yang baik adalah orang yang merasa belum baik. Orang yang tidak baik selalu merasa dirinya baik. Saya ulangi lagi, orang yang baik selalu merasa dirinya belum baik. Orang yang tidak baik merasa dirinya selalu baik. Maka orang yang dicintai oleh Allah selalu merasa belum baik, sehingga dia selalu minta ampun kepada Allah. Di sana Ar-Rahim selalu bergandengan dengan Ghafur. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama yang hitungan menit ini bermanfaat, dan insya Allah besok kita akan deskripsikan lagi tentang Ar-Rahman, ya, lanjutkan ayat dari Al-Baqarah 183, nanti kita akan masuk sedang 184-nya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Terima Jazakallah Ustaz. khairan kasih Pak Kak. Ustadz. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Kalau kayak Jazakallah Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Assalamualaikum. kasih Ustadz Alhamdulillah Amin. Ustaz. Lagi-lagi. Jazakallahu khairan Ustaz.